Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Endah Purwanti SSIMT sebagai dosen pembimbing untuk mata kuliah ETB 1 pada LEP, Kak Nabila Nayara Fauzi sebagai asisten dosen pada LEP, serta teman-temannya saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok C2 kelas C3A akan mempresentasikan hasil praktikum kami yang berjudul Electrical Impedance Tomography atau EIT. Adapun anggota dari kelompok kami terdiri dari Sinta Idisa Putri dengan NIM akhir 007, saya Agnelia Putri dengan NIM akhir 008, Pradipta Wira dengan NIM akhir 009, Fatimatu Arifah dengan NIM akhir 011, serta Christopher Theodor dengan NIM akhir 014. Pokok pembahasannya akan kami presentasikan pada kesempatan kali ini terdiri dari pendahuluan, tinjauan pustaka, alat bahan dan prosedur yang kami lakukan, hasil dan analisis, pembahasan, serta kesimpulan. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan pendahuluan. Pada era modern saat ini, tenaga medis makin bergantung pada berbagai modalitas pencitraan diagnostik seperti radiografi, ultrasound, CT scan, kedokteran nuklir, dan MRI. Namun, beberapa di antaranya seperti radiografi, CT scan, dan kedokteran nuklir menghasilkan radiasi pengian yang dapat menimbulkan resiko kesehatan. Paparan radiasi yang berulang dan kumulatif ini dapat meningkatkan resiko kanker. Dalam 3 dekade terakhir, dosis radiasi dari sumber medis bahkan telah menyamai atau melampaui paparan dari radiasi alami sehingga keselamatan pasien menjadi prioritas penting. Dampak radiasi medis ini tidak hanya berpengaruh pada individu, tetapi juga memiliki konsekuensi terhadap lingkungan dan masyarakat global. Sebagai solusi atas dampak paparan radiasi tersebut, dikembangkanlah metode pencitraan alternatif yang lebih aman, yaitu Electrical Impedance Tomography atau EIT. EIT adalah teknik rekonstruksi citra medis yang bebas radiasi dan non-invasif. Prinsip kerjanya adalah dengan menginjeksikan arus listrik AC berfrekuensi rendah ke dalam tubuh melalui elektroda permukaan dan mengukur distribusi dari tegangan pantulannya. EIT kemudian merekonstruksi distribusi resistivitas di dalam tubuh. Keunggulan EIT adalah kemampuannya menampilkan distribusi impedansi regional yang real-time dan continuous sehingga sangat cocok untuk pemantauan yang jangka panjang. Dengan demikian, praktikum ini bertujuan untuk memahami cara kerja dan bagaimana merekonstruksi citra dengan Electrical Impedance Tomography atau EIT. Baik, selanjutnya masuk ke pokok bahasan tentang tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu Electrical Impedance Tomography atau EIT. Secara definisi, EIT ini adalah sebuah metode pencitraan medis non-invasif yang menggambarkan konduktivitas internal secara real time dengan memanfaatkan distribusi impedansi listrik dalam jaringan tubuh. Jadi jaringan tubuh manusia memiliki impedansi listrik yang berbeda-beda. Nah, perbedaan impedansi listrik ini akan menjadi dasar dari rekonstruksi citra EIT. Nah, selanjutnya bagaimana prinsip kerja EIT dalam rekonstruksi citra jaringan tubuh. Jadi EIT ini menggunakan arus listrik kecil melalui elektroda pada permukaan objek. Kemudian tegangan pada elektroda diukur untuk menggambarkan kembali distribusi impedansi. Sehingga tugas elektroda di sini adalah untuk mengirimkan sinyal listrik. Kemudian tegangan pada elektroda ketika mengirimkan sinyal listrik tersebut akan diukur untuk menggambarkan kembali bagaimana impedansi yang terjadi pada jaringan tubuh yang diamati tersebut. Kemudian ketika melakukan metode EIT ini terdapat parameter penting yang harus diperhatikan, yaitu frekuensi arus listrik yang diinjeksikan pada jaringan tubuh yang ingin diamati, serta hiperparameter algoritma rekonstruksi, yang detailnya akan dijelaskan pada pembahasan. Selanjutnya masuk ke keuntungan dan kekurangan EIT dibandingkan metode rekonstruksi citra lainnya seperti X-ray maupun CT scan. Keuntungannya EIT di sini adalah non-invasif dan aman karena EIT ini menggunakan arus listrik kecil sehingga tidak ada radiasi pengion yang dikhawatirkan dapat membahayakan tubuh manusia jika digunakan dalam jangka waktu yang panjang. Selanjutnya portable dan berbiaya rendah. Jadi EIT ini sangat fleksibel jika digunakan pada pasien yang sehari-harinya sudah tidak dapat bergerak dengan leluasa seperti pasien stroke karena model atau ukuran dari EIT sendiri yang kecil sehingga dapat digunakan pada ruangan yang kecil pula. Nah, karena ukuran yang kecil ini, EIT ini menggunakan biaya produksi maupun biaya maintenance yang relatif lebih murah dibandingkan metode rekonstruksi citra yang lain. Selanjutnya, informasi fungsional. EIT ini juga dapat menyediakan gambar fungsional proses fisiologis, meskipun tidak seperti pemindaian anatomi. Selanjutnya, bagaimana kekurangan EIT dibandingkan dengan metode citra yang lain. Jadi, EIT ini sayangnya memiliki resolusi yang buruk. Jadi, karena EIT ini memanfaatkan arus listrik yang relatif kecil, ketika arus listrik tersebut tidak mampu untuk menembus atau melewati impedansi jaringan tubuh yang ingin diamati, maka hasil rekonstruksi citranya juga akan buruk. Selanjutnya, sensitivitas gerakan. EIT ini memanfaatkan elektroda untuk mengirimkan sinyal. Jadi, ketika peletakan elektroda ini tidak tepat atau buruk, hasil rekonstruksi citra juga akan buruk. Selanjutnya, gangguan listrik. Karena EIT ini konsepnya adalah mengirimkan sinyal listrik lalu melakukan rekonstruksi berdasarkan impedansi yang terjadi, maka ketika pasien yang menggunakan alat pacu jantung maupun implan listrik di dalam tubuhnya akan terjadi kontradiksi karena terdapat sumber listrik lain yang berbeda sehingga rawan untuk terjadi noise. Baik, selanjutnya tinjauan pustaka tentang konduktivitas listrik.
Jadi secara definisi, konduktivitas listrik adalah ukuran kemampuan suatu material untuk mengantarkan arus listrik. Sehingga semakin tinggi konduktivitas listriknya, semakin mudah arus listrik untuk mengalir melalui rangkaian listrik tersebut. Bagaimana korelasi antara konduktivitas listrik dengan EIT? Jadi konduktivitas listrik ini menjadi parameter fisik utama yang digunakan untuk menggambarkan distribusi jaringan suatu objek. Lalu bagaimana prinsip kerja konduktivitas listrik dalam EIT? Jadi arus listrik diinjeksikan ke dalam objek atau jaringan tubuh manusia yang ingin diamati melalui elektroda. Nah, jaringan biologis ini memiliki nilai konduktivitas listrik yang berbeda-beda. Nah, perbedaan nilai konduktivitas listrik tersebut akan menjadi bahan dasar untuk rekonstruksi citra. Sehingga dapat disimpulkan bahwa fungsi konduktivitas listrik pada EIT ini adalah untuk menunjukkan perbedaan sifat listrik antar jaringan yang berbeda, yang akhirnya dapat memungkinkan untuk identifikasi struktur internal jaringan secara non-invasif. Berikutnya, praktikan juga mengenal istilah impedansi. Impedansi ini merupakan istilah fisika yang merupakan generalisasi dari resistansi untuk arus bolak-balik. Mana impedansi sendiri merupakan total hambatan yang diberikan oleh suatu rangkaian atau material terhadap aliran arus AC. Nah, impedansi sendiri ini terdiri dari dua komponen, yaitu komponen real dan imajiner. Real itu terdiri dari resistansi, sementara imajinernya terdiri dari reaktansi induktif dan kapasitif. Di dalam jaringan manusia, hal ini bisa diterapkan pada impedansi sel, di mana impedansi sel ini terdiri atas kontribusi kapasitif dan resistivitas dari membran dan sitoplasma, serta dari cairan ekstraselular. Kemudian di dalam praktikum ini, yaitu EIT, citra itu dibuat dengan merekonstruksi distribusi impedansi internal dari sel atau jaringan yang merupakan anomali. Sehingga ketika sel jaringan ini diinjeksi oleh arus sinusoidal konstan, maka bisa menghasilkan distribusi impedansi internalnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai alat dan bahan yang digunakan pada praktikum EIT. Jadi untuk alat dan bahan yang digunakan, yang pertama yaitu ada modul EIT, kemudian alat discovery, wadah elektroda, kemudian ada logam dan polimer dalam bentuk batangan, kemudian ada PC. Di PC ini sudah tersedia aplikasi Waveforms, MATLAB, dan Aidors. Baik, selanjutnya yaitu prosedur dari praktikum ini. Setelah semua alat dan bahan sudah disiapkan, kemudian dilanjutkan dengan merangkainya. Jadi antara modul EIT, analog discovery, dan juga wadah elektroda dihubungkan menjadi satu, kemudian dihubungkan ke PC. Nah, di wadah elektroda ini diletakkan batang logam di elektroda ke-13, kemudian batang polimer di elektroda ke-3. Kemudian setelah sudah dihubungkan ke PC juga, di sini PC membuka aplikasi Waveforms. Di sini dilanjutkan dengan pengambilan data. Jadi ada dari 4 jenis data, yaitu 4 jenis frekuensi yang berbeda, yaitu di 10, 50, 80, dan 120 kHz. Nah, kemudian ada 2 jenis data yang berbeda, yaitu dalam bentuk homogen dan VRMS. Jadi pada waveform ini bentuknya kan grafik, nanti akan direkonstruksi gambarnya. Jadi dari waveform didapatkan 8 data yang diunduh. Kemudian untuk merekonstruksi gambarnya dibukalah MATLAB. Dari MATLAB ini dibuka Aidors untuk merekonstruksi gambarnya. Kemudian dilanjutkan dengan memasukkan data yang sudah didapatkan sebelumnya, yang diunduh tadi. Nah, di sini dimasukkan satu-satu. Kemudian mengatur H parameternya, yaitu di 0,01, 0,05, dan 0,1. Setiap perubahan H parameter ini didokumentasi dengan pengambilan gambar. Nah, serta menyesuaikan metodenya, yaitu ada dua metode, GN, yaitu Gauss Newton one step, dan GRIT, Generalized Residual Inverse Tomography. Nah, untuk GRIT sendiri itu hanya menggunakan H parameter di 0,1 saja, karena H parameternya tidak berpengaruh pada rekonstruksi gambarnya. Berikut ini merupakan hasil dan data pengamatan dari percobaan yang telah kami lakukan. Tabel yang pertama ini merupakan metode GN atau Gauss-Newton. Di sini terdapat variasi frekuensi mulai dari 10.000, 50.000, 80.000, dan 120.000, yang mana masing-masing frekuensi ini juga diamati pada hyperparameter yang berbeda, yakni 0,01, 0,05, dan 0,1. Kemudian ini merupakan data dari metode yang kedua, yakni metode GREIT atau kepanjangannya Grace Consensus Reconstruction Algorithm for EIT. Yang mana ini hanya diambil pada satu hyperparameter yang sama, yakni 0,1, dan hanya berfokus pada variasi frekuensinya. Sama seperti sebelumnya, ada 10.000, 50.000, 80.000, dan 120.000 Hz. Baik, selanjutnya masuk ke pokok bahasan tentang pembahasan. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana proses mendapatkan data serta proses mengolah data selama praktikum EIT ini. Jadi, proses mendapatkan data dibedakan menjadi dua, yaitu bagaimana peletakan pantom dan juga bagaimana merubah data analog menjadi data digital. Yang pertama, peletakan pantom. Pantom di sini kami menggunakan dua jenis, yaitu pantom polimer dan juga pantom logam. Dan peletakan pantom harus benar-benar diperhatikan karena akan memengaruhi hasil rekonstruksi citra nantinya. Jadi pantom logam di sini harus diletakkan sejajar dengan pantom polimer dan dengan jarak tembaga yang sama. Ketika pantom logam maupun polimer ini
terlalu jauh dengan tembaga maupun terlalu dekat dengan tembaga, dikhawatirkan hasil rekonstruksi citra nantinya tidak maksimal karena tembaga memiliki keterbatasan dalam menangkap sinyal. Namun jika pantom polimer dan juga pantom logam ini diletakkan dengan jarak yang tidak sama, dalam arti pantom logam terlalu dekat maupun pantom polimer terlalu jauh, dikhawatirkan akan terjadi ketidakseimbangan impedansi listrik antara kedua pantom tersebut. Selanjutnya, bagaimana mengolah data analog menjadi data digital. Jadi lempengan tembaga yang mengelilingi wadah tadi bertugas untuk menerima sinyal listrik. Kemudian tembaga sudah didesain sedemikian rupa dengan dilengkapi kabel untuk menghantarkan sinyal listrik dan menuju analog discovery, yaitu sebuah alat yang bertugas untuk membaca sinyal listrik menjadi data analog. Nah, setelah sinyal listrik ini menjadi data analog melalui analog discovery, data analog dirubah menjadi data digital melalui software MATLAB, AIDORS, dan juga waveforms. Kemudian masuk ke proses mengolah data. Data diolah melalui software MATLAB yang dilengkapi dengan software AIDORS. Jadi terdapat software di dalam software. Nah, ketika sudah tidak ada error pada software AIDORS di dalam software MATLAB, maka data digital dirubah menjadi citra medis. Kemudian kami menggunakan variansi parameter frekuensi maupun tipe data. Untuk variansi frekuensi, kami menggunakan 4 yang berbeda, yaitu frekuensi 10K, 50K, 80K, serta 120K. Selain menggunakan variansi frekuensi, kami juga menggunakan variansi tipe data, yaitu ada tipe data VRMS dan juga data homogen. Data VRMS adalah data tentang pengukuran tegangan asli, sedangkan data homogen intinya adalah data dengan asumsi bahwa impedansi yang terjadi pada objek, seluruh permukaan objek itu sama. Kemudian proses rekonstruksi, kami menggunakan 2 tipe citra yang berbeda, yaitu tipe citra GN dan juga tipe citra GREIT, yang detailnya akan dijelaskan pada pembahasan selanjutnya. Di dalam praktikum ini, praktikan mengenal ada 2 algoritma yang digunakan untuk merekonstruksi citra EIT. Yang pertama adalah Gauss-Newton atau GN, yang merupakan metode iteratif untuk menyelesaikan masalah inverse nonlinear. Karena diketahui pengukuran tegangan di permukaannya, namun ingin diketahui sebabnya, yaitu distribusi konduktivitas internal dalam objek. Nah, metode ini berjalan dengan meminimalkan error setiap kali perulangannya dengan membandingkan data hasil pengukuran dengan data hasil rekonstruksinya. Ketika rekonstruksinya mendekati nilai error 0, maka hasilnya terbentuk. Dan dalam metode ini terpengaruh oleh 2 variabel yang berbeda. Yang pertama adalah hyperparameter, yang merupakan pengatur tingkat regularisasi untuk keseimbangan kesesuaian data pengukuran dan resolusi citra. Ketika semakin tinggi nilainya, maka noise-nya hilang. Namun detail-detail penting yang ada pada citra tersebut akhirnya juga ikut hilang. Dan berlaku sebaliknya ketika hyperparameter bernilai rendah. Dan ini dibuktikan pada nilai H ketika 0,01, maka terlihat banyak sekali noise atau konduktivitas yang tersebar secara acak. Sementara pada nilai hyperparameter 0,1, konduktivitasnya sesuai dengan peletakan pantom pada elektroda. Kemudian ada juga faktor frekuensi arus listrik. Ketika semakin tinggi nilai frekuensinya, maka hasil gambarnya itu merepresentasikan distribusi konduktivitas sesuai dengan pantom yang diletakkan. Algoritma kedua yang dikenal oleh praktikan adalah GREIT, yang merupakan algoritma rekonstruksi citra berbasis konsensus yang menggunakan data pelatihan sebagai data awal yang menghasilkan matriks rekonstruksi. Jadi sudah memiliki database-nya sendiri. Sehingga data hasil pengukuran yang didapatkan pada praktikum ini itu langsung dikalikan dengan matriks rekonstruksi yang ada untuk menghasilkan citra. Sehingga citranya ini langsung dihasilkan secara cepat, akurat, dan tidak terganggu oleh noise. Nah, walaupun memang hasil citranya ini kurang fleksibel dan resolusinya terbatas karena menggunakan data yang sudah ada sebelumnya, gitu. Nah, hal ini juga menyebabkan hasil yang dibuat oleh GREIT itu tidak dipengaruhi oleh hyperparameter sebagai variabel eksternal karena parameter terbaik sudah ditetapkan pada matriks rekonstruksinya. Hal ini jadi membuat GREIT hanya dipengaruhi oleh frekuensi saja, sama seperti GN. Sehingga semakin tinggi frekuensinya, maka citra yang dihasilkan juga semakin baik. Walaupun memang perubahan frekuensi yang semakin tinggi ini tidak sesignifikan perubahan atau peningkatan frekuensi pada GN yang lebih sensitif. Sehingga kita bisa melihat bahwa hasil dari GN sendiri itu lebih memiliki resolusi yang lebih bagus daripada di GREIT. Kesimpulan. Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa electrical impedance tomography mampu menampilkan distribusi konduktivitas material melalui citra warna dengan baik, di mana logam kuningan yang konduktivitasnya tinggi tampak berwarna merah dan polimer yang konduktivitasnya rendah tampak berwarna biru. Adanya variasi untuk injeksi arus memberikan pengaruh pada kualitas citra. Dalam rekonstruksi citra dengan EIT, algoritma Gauss-Newton atau GN dan GREIT memberikan karakteristik rekonstruksi citra yang berbeda. Algoritma GN menghasilkan citra dengan resolusi tinggi, namun sangat sensitif terhadap noise dan sangat bergantung pada pemilihan
hyperparameter regularisasi. Sebaliknya, algoritma GREIT menunjukkan kecepatan, stabilitas terhadap noise, dan kemudahan penggunaan karena tidak memerlukan tuning hyperparameter, meskipun resolusi citranya menjadi lebih terbatas. Kedua algoritma ini sama-sama menunjukkan peningkatan kualitas citra dengan meningkatnya frekuensi arus listrik yang digunakan, meskipun respons dari GREIT terhadap perubahan frekuensi ini tidak sesignifikan GN. Dengan demikian, pemilihan algoritma menjadi pertimbangan antara kecepatan dan stabilitas, yaitu GREIT versus tingkat detail dan fleksibilitas dari Gauss-Newton atau GN, sesuai dengan kebutuhan aplikasi yang spesifik. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.